Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta. Mohon maaf nih nggak bisa lihat wajahnya satu persatu ini. Saya langsung saja mulai sesuai dengan penugasan. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai campuran beraspal. Itu bisa slide-nya bisa di slideshow nggak ya? Iya, oke lanjut ya. Kita langsung ke konsep dulu ya. Ini saya kira sudah tahu ya Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal ini, overloading, di tol juga banyak, mungkin kalau jalan yang banjir, ada juga di tol, tapi yang kondisi ini tidak ada ya. Kemudian juga ada penyakit baru yang saya kira sudah mulai banyak, ini kelihatan, rating ya, nanti kita lihat ya, rating itu dua sebenarnya. Ada rating yang ke bawah, ada yang ke samping. Nanti kita lihat lebih detail, rating mana sih yang dominan di kita ya, khususnya mungkin di jalan-jalan tol ya. Kemudian juga ada pola-pola kerusakan di lanjut. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami dulu sebelum masuk ke lebih detail. Ada nomor satu, gambar nomor satu paling atas. Ini adalah teori yang biasa kita kenal, teori elastik linier, dan ini yang digunakan untuk menghitung tebal perkerasan, menghitung umur sisa, konsepnya adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu menghitung mau pakai software apa saja, mau Circli, mau Elmod, atau Canpip, atau apa, konsepnya itulah gambar yang paling atas. Di mana konsepnya ada regangan horizontal di bawah permukaan beraspal, yang artinya kalau itu dilewati akan muncul retak. Retak mulainya secara teori ini adalah dari bawah perkerasan beraspal tentunya. Ini teori elastiknya yang kita gunakan untuk menghitung desain, untuk mendesain ya. Kemudian kalau dia tidak kuat bagian bawah di permukaan subgrade, itu akan ada regangan yang arahnya vertikal. Nah, kalau itu tidak dilebihi, sudah terlebihi, maka akan muncul dia rating. Ini adalah rating konsep dari desain. Ratingnya itu akan membentuk cekungan sampai ke bawah. Sampai ke bawah gitu ya. Dari atas melengkung, 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 sampai juga subgrade-nya melengkung. Inilah kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai kondisi failure, sudah rusak jalannya, sudah fail. Sehingga memang perbaikannya kalau melihat secara teori ini adalah ini sudah mungkin harus sudah sampai ke bawah. Atau juga bisa kita proteksi dengan penambahan yang lainnya. Ini artinya umur sisanya sudah terlewati, gitu. Jangan sampai terjadi seperti ini karena ini banyak juga nanti akan berdebat gitu ya kalau sudah sampai terjadi seperti ini karena di tanah dasar juga sudah ada cekungan sehingga air juga bisa kemungkinan menggenang di sana. Fungsi drainage layer juga menjadi tidak berfungsi optimal sehingga case ini yang gambar satu ini tentunya jangan sampai kita sudah melewati umurnya, jangan sampai fail karena kalau sudah fail kondisinya adalah seperti itu. Subgrade-nya juga ada cekungan di subgrade. Ini adalah teori elastik yang kita gunakan untuk melakukan desain. Itu kira-kira. Nah, kemudian lihat yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri. Nah, ini yang menarik ini sebenarnya. Ini juga nanti kenapa kita bicara jalan tol harus pakai PG70. Nah, ini yang kiri. Yang kiri itu dia terjadi rating, tapi aspalnya itu bergerak ke samping. Jadi kita ini anggap sebagai keruntuhan geser. Yang kiri, keruntuhan geser.
Ini lebih banyak bercerita pada campuran, bukan bicara struktural. Yang atas kita bicara struktural, teori elastik linier. Yang bawah ini kita bicara campuran. Itu kira-kira. Yang bawah itu kita bicara campuran, itu karena tidak kuat menahan beban roda. Dia akan terjadi geser ke samping. Geser ke samping. Ini bisa disebabkan, bisa macam-macam. Nah, ini kita bicara campuran. Yang banyak case terjadi, Jakarta Cikampek juga sudah mulai kelihatan. Ini ada pengaruh temperatur, titik lembek, kaitannya nanti titik lembek terlampaui atau memang gradingnya tidak stone to stone, tidak kuat sehingga terjadi geser, tidak pakai murni super pave atau aspalnya pakai aspal biasa, temperatur 60 derajat, maka terjadi kerusakan yang sebelah kiri ini. Tipikalnya adalah cutting tapi dia bergeser ke samping. Ada jembul, kiri kanannya ada jembul. Seperti itu. Nah, ini tolong dibedakan mana yang problem campuran, mana yang problem struktur sampai bawah. Sama-sama rating. Sama-sama terjadi secara visual kita sebut rating. Tapi ratingnya agak berbeda. Rating yang ke bawah semua, ada juga yang rating seperti ke bawah, tapi sebenarnya dia bergeser ke samping. Itu kira-kira biar kita paham nanti sebelum lanjut ke yang lebih detail. Yang sebelah kanan ini sebenarnya kerusakannya adalah masalah biasa juga, raveling atau nanti polishing, itu permukaan, cacat-cacat permukaan ya. Atau nanti ada bleeding, seperti itu juga cacat-cacat permukaan yang mungkin juga problemnya di campuran. Sehingga sebenarnya nanti pembahasan lebih banyak kita ngebahas yang gambar-gambar di bawah ini, yang dua di bawah. Karena yang di atas itu adalah bicara struktural, bicara desain. Kira-kira itu ya, sebentar ya, boleh izin 2 menit ini mau bergerak ke ruang kerja dulu sebentar ya. Ada yang sifatnya struktural. Saya coba ini dulu ya, ingin tahu dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya ingin tahu dari Bapak Ibu, ininya gimana? Pendapatnya gimana nih? Ada pertanyaan, silakan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu seperti tadi ya, kalau ada pertanyaan mengenai konsep yang sudah dijelaskan. Atau saya tunjuk aja nih. Di sini ada nomor berapa nih? Nih, bagian atas sama bagian bawah belum pada nanya nih, tengah-tengah semua nih yang udah nanya nih. Ya, silakan biar saya paham dulu pesertanya. Nomor 1 sampai nomor 7 ada perwakilan nggak? Kalau enggak nanti saya yang ini loh. Nggak mau, saya tunjuk ya. Pak Amri nomor 4, silakan. Mau tanya apa tentang konsep yang ini? Coba Bapak ngerti nggak kira-kira tadi? Kenapa? Atau gini, mungkin Bapak paham nggak? Mana yang paling Bapak sering lihat ada di lapangan, jalan yang sudah jadi? Yang paling sering kalau lubang karena hujan, Pak. Terus kalau rating karena kondisinya pada saat beban berlebih, pada saat panas. Di jalan tol ada nggak, Pak? Apa, Pak? Rating? Ya, rating. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kira-kira penyebabnya yang mana nih kalau yang jalan tol? Karena yang kiri, Pak. Yang kiri? Ya. Oke, artinya penyebabnya tadi ya, campuran ya. Nah, kenapa kira-kira? Menurut Bapak, kenapa campuran yang menyebabkan itu terjadi? Satu, Pak, karena biasanya karena kadar aspalnya terlalu tinggi, Pak. Terus yang kedua, beban berlebih as roda dari kendaraan yang overload, sehingga menyebabkan rating yang ada di lapangan. Ya Pak, makasih Pak. Tidak tepat sekali gitu ya, tapi saya kira saya sudah menangkap ininya.
Yang pertama itu masalah aspal, saya kira sepakat, tapi bukan masalah kelebihan aspal, tapi karena kinerja aspalnya. Kinerja aspalnya ada namanya sekarang kan performance grade PG gitu ya, performance grade aspal. Nah itu sangat terpengaruh oleh beban dan temperatur. Kita memilih PG 70 atau PG 76 itu tergantung beban. Makin berat bebannya, kita naikkan PG-nya. Demikian juga temperatur. Cuman kalau temperatur di kita kan kita sudah paham bahwa temperatur perkerasan kita kalau udah open traffic gitu ya, kurang lebih sekitar 60 derajat Celcius. Nah, yang kita nanti perlu naikkan adalah bebannya. Bebannya juga dibagi dua, berat dan kecepatan. Kalau dia semakin pelan kecepatannya, berarti aspalnya yang harus saya pilih harus bijinya yang lebih tinggi. Misalkan daerah-daerah yang truknya jalan di bawah 20 km per jam, nah itu akan terjadi rating yang sebelah kiri bawah. Atau trafficnya di atas 30 juta CESA, itu berarti saya naikkan lagi juga performance grade-nya. Nah ini ya saya kira penting dipahami. Kenapa kemudian kita meminta sebenarnya untuk jalan-jalan tol gunakanlah performance grade PG 70 gitu ya. Karena kita berharap tahan terhadap rating akibat geser ini. Nah, kalau memang lebih berat lagi, slow dia, kita naikkan lagi PG 76. Itu kira-kira ya. Jadi memang kita harus tahu juga karakteristik dari aspal tersebut. Jadi bukan karena kelebihan aspal ya, tapi memang kinerja aspalnya yang harus kita naikkan. Misalkan sekarang kita tahu ada Pertamina, di atasnya sedikit, ada Shell, ada Esso, tapi PG-nya masih rendah dia. Karena titik lembeknya kan 50. Kalau Pertamina 48. Nah, kalau kita naikkan ke PG 70, itu titik lembeknya sampai 54. Seperti itu. Itu gambaran sehingga nanti ke depan, kalau lalu lintasnya sudah berat, overloading, berat, temperatur kan sekitar 60 derajat Celcius, nah kita harus naikkan performance grade-nya, PG-nya. Nah, sehingga nanti Jakarta Cikampek itu harusnya pakai PG 70 paling tidak, yang pelebaran sekarang misalkan. Yang lain-lain juga sama. Tol-tol yang lain harapan kita seperti itu. Kita naikkan kualitas aspalnya. Itu ya, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ini yang lain, ini cacat-cacat di teks permukaan, saya pikir. Ini salah satunya tadi yang Bapak Ibu sampaikan, sebelumnya mungkin Pak ya. Ya ini masih ya, yang barusan yang bleeding mana? Nah itu yang bleeding ya, gambar nomor 4. Nah itu yang Bapak Ibu bilang tadi kelebihan aspal. Jadi beda ya. Beda case-nya dengan tadi yang kita cerita tentang rating tadi. Kalau kelebihan aspal dia akan lari ke bleeding. Seperti gambar di nomor 4. Itu kira-kira, kemudian juga di bawahnya ada juga yang sudah tua, yang sudah oksidasi, dia akan muncul seperti itu. Nah, yang paling nomor 1 yang bawah itu adalah yang tadi saya sampaikan. Itu yang kita sebut rating tadi, tapi dia akibat geser tadi. Deformasi plastis kita sebutnya juga oke lah ya. Tapi prinsipnya kita tahu bahwa itu geser. Bukan ke bawah, tapi bergeser. Itu tadi masalahnya, aspalnya, harus kita naikkan kinerjanya, atau tadi kita bikin material ya gradasi yang betul-betul stone to stone. Jangan ada yang pipih, harus kubikel, bersihan, dan seterusnya yang ada di spek kita lakukan. Karena spek kita sebenarnya sudah mengacu kepada superfit. Next. Kemudian kita lihat ini metode-metode pengujian, harusnya mungkin sudah paham sekali ini Pak dan Ibu, metode-metode pengujian yang
kita gunakan, ada yang kita sebut untuk menimbang, kayak WIM, Weak in Motion. Sekarang kan sudah ada juga WIM yang kita pasang, itu di beberapa tol ada, sudah dipasang. Di kita juga ada, yang punya kita itu dipasang di bawah jembatan, biar tidak mengganggu. Karena pakai yang pisau, itu putus gampang sekali pisaunya. Terus kalau yang model jembatan timbang perhubungan, kan harus masuk ya, harus masuk ke dalam ini jalur khusus gitu ya. Nah, yang kita pasang di Bina Marga sekarang di bawah jembatan kita pasang. Di bawah jembatan, jadi bukan timbangan jembatan yang biasa kita kenal, tapi di bawah jembatan beneran. Di bawah jembatan beneran, kita pasang sensor, sehingga dari sana akan kelihatan mana yang overload atau yang sesuai. Karena memang ini mungkin akan mempengaruhi sisi investasi kan ya, pengaruhnya nanti ya. Sehingga memang ada kepentingan untuk tahu berapa sih beban berlebih yang ada. Kemudian juga alat yang lain biasa seperti itu, ada DCP, kemudian juga untuk PIRI, roughness, pakai working profilometer, biasanya kita gunakan untuk mengkalibrasi alat kita. Itu kira-kira alat-alat yang ada di kita, kemudian juga ada strike edge untuk mengukur rating, dan tadi yang saya bilang, bahwa rating itu juga kita harus perhatikan. Rating itu dia mana ke bawah semua, atau dia ada ke samping juga. Sebelahnya juga ada alat FWD, sebelah DCP, sebelah working profilometer, ada alat FWD, pooling weight deflectometer, untuk menghitung nilai sisa. Dan saya kira harusnya Jasa Marga punya alat-alat ini ya, karena cukup besar yang harus diperiksa gitu ya. Apalagi sekarang IRI itu kan diminta tiap tahun kan harus kita uji gitu ya. Tidak hanya pada saat mau kenaikan harga, kenaikan tarif, tapi diminta setiap tahun, malah 6 bulan rasanya. Undang-Undang Jalan Nomor 2 itu ada, sehingga memang akan banyak sekali volume-volume untuk pengujian ini. Dan saya kira mestinya punya ini. Paling tidak asosiasi tol punya alat ini, terutama yang IRI tadi, roughness, FWD juga punya, sehingga nanti bisa melakukan pengujian dengan cepat. Apalagi kalau punya Hawkeye ya. Harapan kita sehingga harusnya sudah berinvestasi di peralatan ini. Mengingat memang Undang-Undang Jalan 2 Nomor 2 itu meminta untuk pengujian dengan frekuensi yang lebih sering. Seingat saya 6 bulan, nanti tolong dicek kalau salah ya. Pengujiannya diminta untuk IRI dan juga kondisinya. Kalau dulu kan hanya pada saat mau kenaikan tarif atau pada saat periodik perbaikan ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali. Sekarang diminta lebih banyak. Dan alat di kita termasuk terbatas, sehingga memang harus ada investasi juga dari unit tol ya. Next. Ini sebenarnya beberapa teori saya kira ini yang bisa dipakai. Kita sudah sederhanakan sebenarnya untuk di Bina Marga, kita menggunakan namanya manual desain perkerasan MDP, yang kita sebut MDP. Itu silakan saja nanti di-download di webnya Bina Marga. Di-download juga Bina Marga untuk bisa mempelajari MDP ini. Di sana juga ada statement kenapa sih harus pakai capping layer gitu ya. Dan sekarang banyak juga yang bertanya-tanya, kok ada capping layer Pak? Di sana disampaikan di MDP, kalau butirannya halus, misalkan A7, tanah dasar, itu harus kita proteksi, jangan sampai mengganggu agregat di atasnya, sehingga ada capping layer. Habis capping layer, baru kita pasang drainage layer untuk drainasenya. Di atasnya baru kita bicara rigid pavement misalnya. Kemudian metode perhitungannya, prinsipnya ini ngikutin ASTO juga bisa untuk menghitung nilai sisa.
Tapi di MDP sudah disiapkan grafik-grafiknya. Hampir sama sebenarnya, walaupun mereka pakai circling hitungnya pendekatannya, tapi kurang lebih sama saja. Nah, sudah dibentuk dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk menghitung nanti nilai sisa. Yang penting adalah alatnya. Alatnya ada, dikelola alatnya, kemudian bisa melakukan kajian tadi. Masuk juga untuk nanti pelayanan. Lanjut. Itu dari sisi MDP, kemudian juga ada desain strukturnya. Saya kira ini juga nanti bisa dicari aja ya di MDP, di-download biar lebih paham detailnya. Ini masalah desain sudah sangat sederhana di sana ya, gampang dibaca saya kira. Tidak terlalu masalah. Di sini juga bisa dilihat bahwa beban itu bentuknya seperti itu, dia akan makin ke bawah, dia akan makin menyebar, sehingga tekanannya juga akan mengecil. Tekanan yang terjadi juga akan semakin mengecil. Sehingga kita pasang biasanya yang paling atas itu adalah yang lebih kaku, gitu ya. Lebih kaku, lebih stiff, sehingga dia lebih tahan terhadap tekanan. Di bawahnya dia harusnya semakin lebih fleksibel, karena dia ada tegangan horizontal. Semakin fleksibel. Agregat juga istilahnya kan kena tegangan horizontal, ya nggak terlalu pengaruh kan. Sehingga kita pasang seperti itu bentuk-bentuk ininya. Next. Kemudian kalau bicara masalah cara beraspal, tadi juga sampaikan oleh Pak Ruli bahwa kita nanti kalau bicara campuran, tadi kita sampaikan ya, yang pertama rating karena struktural, dan kedua itu adalah masalah campuran. Sekarang kita masuk ke campuran beraspalnya. Prinsipnya adalah kita tahu bahwa campuran beraspal itu terdiri dari aspal dan agregat, atau mungkin ditambah filler. Sehingga faktor-faktor ini harus kita jaga kualitasnya. Kalau kita ingin mendapatkan campuran beraspal yang sesuai spesifikasi. Kita bisa definisikan apakah target halus, kasar, kemudian juga bahan tambahnya misalkan semen gitu ya untuk filler, atau mau pakai lime sebagai filler, atau pakai asbuton sebagai filler aktif, gitu ya. Itu bisa saja sebagai bahan lainnya tadi, filler tadi. Lanjut. Kemudian kalau bicara agregat, tadi sudah sekilas juga disinggung. Untuk agregat ini ada beberapa persyaratan di spek yang harus dipenuhi. Yang pertama misalkan adalah masalah absorpsi, penyerapannya. Kemudian teksturnya, kemudian bentuknya. Bentuknya itu pipih, kubikel atau apa. Kemudian ada juga ukurannya. Ukuran butir ini maksimumnya misalkan itu akan menentukan jenis dari gradingnya. Karena gradasi itu pada umumnya adalah kita menggunakan rumus Fuller. Rumus Fuller, misalkan saringan pangkat 0,45 kalau misalkan aspal, atau 0,5 kalau kita gunakan agregat kelas A atau kelas B. Nah, itu maksimum size-nya juga akan sangat berpengaruh di situ. Berapa maksimum size-nya. Nanti juga maksimum size ini akan berpengaruh juga pada tebal penghamparan. Sehingga ini perlu kita lihat, gradasi, kemudian kebersihan, saya kira sudah sangat jelas ya. Kalau bersih berarti dia akan kelekatan agregatnya dengan aspal akan lebih baik. Kalau kotor ya tentunya ini akan mengurangi kelekatan. Sama dengan di beton gitu ya. Kemudian juga ada juga yang sifatnya yang kelekatan asli, memang si agregatnya. Agregatnya itu lekat apa tidak dengan aspal. Istilah kita itu ada istilahnya waterlogging ya. Dia suka air atau tidak. Jenis-jenis yang agregat yang basal dia tidak suka air, dia akan cenderung senang dengan aspal. Tapi jenis-jenis silika, ya, silika itu misalkan yang mengandung silika, itu kalau ada air, aspalnya akan dilepas. Aspalnya akan dilepas, dia akan mengikat air. Nah, terjadilah makanya disebut stripping.
stripping. Kemudian ada aditif yang namanya anti-stripping kan. Itu kalau dia mengandung silika biasanya. Sehingga kita perlu tambahkan aditif anti-stripping. Itu sebenarnya cocok kalau untuk daerah-daerah misalkan daerah Riau segala macam bebatuannya banyak mengandung silika. Kadang-kadang juga yang menggunakan limestone juga kadang-kadang juga tidak masuk ke katanya sehingga digunakan anti-stripping. Itu kenapa. Tapi kalau yang jenis-jenis batuan berapi seperti basal, andesit umumnya tidak perlu anti-stripping. Sekali lagi umumnya tidak perlu anti-stripping. Sehingga di spesifikasi kita itu tidak mewajibkan anti-stripping. Anti-stripping itu perlu kalau memang dia stabilitas sisa rendamannya dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat ya nggak usah anti-stripping, ngapain buang-buang ini. Kalau memang tidak diperlukan. Kemudian kekerasan tadi disampaikan ada abrasi, ada juga yang model ditumbuk. Impact gitu ya, ada juga impact tapi itu adalah model pengujian yang Inggris punya. Kalau yang kita abrasi itu kita pakai yang modelnya Amerika punya, abrasi Los Angeles ya. Kalau yang impact value itu Inggris punya, tapi sama-sama untuk melihat kekerasan. Next. Kemudian ini kalau kita bicara aspal disampaikan, kita sebenarnya mengenal beberapa spesifikasi sebenarnya yang kita kenal. Yang pertama itu adalah pen grade, spesifikasi berdasarkan penetrasi, itu yang paling tua. Di sana persyaratannya penetrasi titik lembek. Kemudian yang kedua itu namanya berdasarkan viskositas. Jadi viscosity grade. Ada penetrasi grade, viscosity grade. Nah, yang terakhir adalah performance grade, PG. 3 spesifikasi sebenarnya untuk aspal yang kita kenal, yang banyak kita gunakan sebenarnya adalah pen grade. Namun untuk spek kita, spek yang di Bina Marga, itu di-combine. Combine antara pen grade dengan viscosity grade. Sehingga Bapak Ibu lihat di sana, di spek kita, itu ada juga persyaratan viskositas. Sebenarnya itu sudah masuk ke spek viscosity grade, cuma di-combine gitu ya. Sehingga memang spek kita ini kelihatan banyak pengujiannya. Pengujiannya banyak karena ada gabungan antara pen grade dan viscosity grade. Di spek kita juga sudah dikenalkan performance grade, PG kan. PG 70, PG 76, PG 82 sudah ada juga di spek kita. Nanti kita manfaatnya gimana? Kapan kita bisa manfaatkan? Yang paling bagus kalau kita sudah masuk ke spesifikasi PG. Mestinya sih jalan tol harusnya sudah bicara spesifikasi performance grade. Agak sayang kalau jalan tol masih bicara spesifikasi penetration grade atau viscosity grade. Harusnya sudah pakai performance grade. Kenapa di jalan nasional belum menggunakan performance grade? Ya karena memang ada keterbatasan, khususnya masalah alat. Alat untuk masuk ke performance grade cukup mahal sebenarnya. Itu mungkin bisa sampai 3M gitu ya. Kalau kita mau pakai spek performance grade harus investasi sampai 3 miliar. Sehingga untuk jalan-jalan nasional masih dianggap berat, khususnya untuk kontraktor-kontraktor di daerah-daerah yang pelosok seperti itu. Tapi kalau untuk tol mestinya investasi 3 miliar saya kira tidak terlalu masalah gitu ya. Saya kira itu yang perlu kita lihat ke depannya seperti itu, lari saja ke performance grade untuk tol. Kenapa mesti bicara pen grade atau viscosity grade? Di spek juga sudah disiapkan. Di spek sudah disiapkan performance grade tersebut. Disiapkan, tinggal dipakai. Silakan dipakai. Kalau resources-nya, alatnya ada, pakai performance grade. Karena itu akan lebih menunjukkan karakter dari aspal tersebut. Jadi tadi kan ada yang bicara overloading, bicara temperatur, ada bicara kecepatan, pengereman. Nah itu cocoknya pakai performance grade. Karena di sana akan kelihatan di situ ininya nilainya, kekuatan dia terhadap geser kelihatan,
karena emang dia diuji geser, diputar, pakai DSR, direct shear, berarti digeser gitu ya. Itu pakai alat geser, di sana akan kelihatan kekuatan dia. Jadi memang lebih bagus kan performance grid specification untuk jalan tol. Biar kita ada contoh yang sudah lebih maju gitu ya. Itu kira-kira untuk aspal. Ada pertanyaan dulu nggak untuk aspal? Biar satu-satu kita tahu dulu ininya, penangkap ininya. Untuk aspal gimana? Masih ada komen, Bapak dan Ibu? Kita bicara aspalnya dulu. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Saya, oke, Pak. Oh, silakan Pak Amri ya. Pak, izin Pak, kalau untuk kerusakan tadi Pak antara bleeding dan rotting, apakah ada korelasinya? Misal pada saat awal pelaksanaan pekerjaan di lapangan, indikasinya hanya sebatas bleeding yang sebagaimana tadi disampaikan, ada bekas as roda, cuman tidak terjadi deformasi yang dengan berjalannya waktu berpotensi untuk bisa menjadi rotting. Itu sih Pak dulu. Atau itu hal yang terpisah sebenarnya, jadi bleeding tidak berpotensi sebagai rotting. Iya Pak, prinsipnya kan semua kerusakan nanti akan saling berhubungan Pak. Saling berhubungan karena saling mempengaruhi kan. Ini kan kita bicara satu campuran, saling pengaruhi. Misalkan dia karena kelebihan aspal, bleeding itu kan karena kelebihan aspal ya. Kelebihan aspal, rongganya terlalu kecil, dia akan muncul ke atas. Nah sekarang kalau aspalnya seperti itu, efek dari temperatur dan beban ini kan lebih berpengaruh lagi kan, karena aspalnya dikebanyakan. Jadi saling mempengaruhi sebenarnya. Tapi secara kalau kita mau narik mejernya gitu ya, secara pokoknya sekali gitu sebenarnya tidak berkaitan langsung gitu ya. Tidak berkaitan langsung karena tadi penyebabnya berbeda. Kalau bleeding itu akan kelebihan aspal, dia akan meleleh keluar. Kalau rotting akibat geser, si aspalnya yang sudah tidak kuat menerima geser gitu. Sekali lagi ada kaitannya juga gitu. Tidak langsung ada, misalkan kalau dia campuran itu poinnya sudah sangat kecil, di bawah 2 PIM-nya, itu akan terjadi dia geser karena aspal dengan aspal bersentuhan kan, dia akan gampang bergeser. Nah ini bisa saja disebabkan karena kelebihan aspal kan, poin-poinnya terisi aspal sehingga poinnya tinggal dikit, bisa seperti itu, bisa terkait seperti itu, saling terkait. Tapi startingnya itu berbeda ya, paham nggak ya? Semakin bingung. Ya Pak, kalau yang Iya. satu mungkin karena ada aspal, satu karena titik meleleh. Iya, sebenarnya karena aspal, karena yang satu lagi kinerja si aspalnya itu sendiri, dia lembab atau memang dia kinerjanya yang kurang baik gitu ya. Tapi pada saat dia menjadi satu itu bisa saling mempengaruhi. Karena kalau poinnya jadi kecil akibat aspal banyak, dia kan jadi aspal dengan aspal bersentuhan tuh. Tidak lagi ada agregat di situ sehingga dia akan gampang bergeser juga. Kira-kira ya. Ada lagi yang lain mungkin satu lagi biar ada yang nanya masalah PG nggak? Ini kan Ya Pak, mulai itu PG gimana? Silakan. Pak, izin Pak terkait aspal PG. Jadi kan kalau di lapangan itu kebetulan di pemeliharaan jalan tol Pak, saat ini kan masih menggunakan aspal biasa dengan titik leleh yang 48 sampai 50 derajat tadi Pak. Nah, pertanyaan saya, untuk jalan tol yang beroperasi itu kan biasanya pekerjaan scraping filling sampai window time untuk window time yang dibutuhkan setelah terlaksananya pekerjaan scraping filling sampai dengan beroperasinya jalan tersebut kan memerlukan waktu. Nah, batasannya ini Pak, apakah harus sampai dengan suhu aspal permukaannya itu di bawah titik leleh atau ada kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk bisa di open traffic lah kalau bahasa kami Pak. Nah, ya kalau open traffic sebenarnya ini aja. Kita bicaranya kan sebenarnya dia pada saat di compact itu kan temperaturnya sudah menurun kan. Kan kalau kita lihat dia di compact misalkan pemadatan awal mau bicara PG atau hasil biasa. Kalau PG kan di atas kurang lebih 10 derajat di atas biasa. Kalau yang biasa mungkin 140, terus 30, 100 ke atas gitu ya. Kemudian
kita masuk ke yang intermediate gitu ya. Intermediate pakai TR itu kan turun, mungkin batasnya sampai 80 gitu ya, udah turun lagi 80. Kemudian kita harusnya masuk ke finish ya, yang pakai roda baja lagi untuk finishingnya. Nah itu turun mungkin sampai dia bisa di bawah 50 atau di bawah 40 gitu ya. Nah itu saya kira kan temperatur seperti itu. Setelah itu ya sudah sebenarnya. Karena apa? Karena temperatur perkerasan kita kan juga kalau kondisi biasa, kalau mungkin Bapak pernah ngukur gitu ya di tol, itu kalau yang dilewatin lalu lintas segala macam kurang lebih mendekati 60 kok. Kita pernah nguji di Pantura dapatnya 58 derajat. 58 derajat pada saat siang hari. Itu ya, 58 kan biasa saja gitu. Biasa saja kan, sehingga kita akan berpikir sebenarnya kalaupun ada open traffic ya sebenarnya tidak harus nunggu-nunggu lama. Habis itu dia ada drop, udah langsung masuk, nggak masalah gitu. Asal tadi steppingnya betul. Ada TR, kemudian ada finish rollernya, ada finish roller, dia pasti sudah ada drop di situ. Kira-kira gitu ya. Karena Baik. kondisi aktual lapangan juga seperti itu, kurang lebih 58 yang kita ukur. 58 derajat kita ukur seperti itu. Nah, hitungan saya kalau tadi pakai aturan pemadatan 3 tadi, itu juga kurang lebih sekitar itu nanti dia dropnya. Mungkin juga ada di bawah 50. Saya kira tidak masalah itu dibuka. Langsung gitu Pak ya. Masalahnya itu adalah biasanya kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang rapi segala macam gitu ya, suka lepas gitu ya. Nah, itu kadang-kadang yang memang problem tersendiri gitu ya. Tapi kalau pekerjaannya rapi betul saya kira nggak masalah. Oke ya, kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut, ini tadi yang saya jelaskan, ada penetration grid, ada viscosity grid, ada performance grid. Nah kita dorong menggunakan yang paling kanan ini tol. Kanan, karena kita juga kemarin sudah membuat edaran, seingat saya itu kalau tol itu kita harapkan sudah masuk ke PG70 gitu ya. Masuk ke PG70 sehingga dia akan lebih tahan terhadap beban lalu lintas. Ini kalau bicara aspalnya. Dan saya kira tol lebih siap kalau menggunakan spek performance grid. Nah, jadi kalau investasi alat kan hanya sekitar 3 miliar gitu, rasanya tidak terlalu berat. Dan kalau bicara spek PG, hasilnya akan sangat lebih akurat dibanding bicara spek penetration grid. Penetration grid itu kan hanya pendekatan saja. Kalau performance grid sudah betul-betul diuji kekuatan gesernya. Ya, itu kira-kira sehingga kita mendorong mestinya lari ke performance grid ini kalau sudah siap. Dan tol harusnya sudah siap ke arah sana. Lanjut. Ini contoh dari penetrasi, spek penetrasi yang kurang bisa miss gitu ya kalau baca. Ini tadi. Karena di spek penetrasi itu kepekaan aspal terhadap temperatur itu tidak kita uji, tidak kelihatan. Contohnya adalah gambar sebelah kiri ini. Kita menguji penetrasi adalah pada suhu 25 derajat Celcius kan. Jadi dapat satu angka, sehingga aspal C dan aspal D itu nilainya sama. Kalau kita pakai spesifikasi penetrasi. Aspal C dan D kan sama, karena kita menguji penetrasi di suhu 25 derajat Celcius. Nah pertanyaannya, ini ada yang bisa jawab nggak? Mana lebih bagus, aspal C atau aspal D? Mana lebih bagus, aspal C atau aspal D? Coba kalau dilihat grafiknya. Mana bagusan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang jawab, silakan. Mana bagusan C atau D?
Silahkan Pak, apa mau tunjuk lagi? Oh, silahkan. Pak nomor berapa? 9. Pak Danang ya. Izin Pak, saya menjawab untuk yang lebih baik itu yang C. Karena dengan nilai yang berbeda suhunya, nilai untuk kestabilan untuk nilai penetrasinya itu lebih bagus. Ya, betul ya Pak ya. Jadi memang kita lebih senang aspal yang C. Karena dia tidak peka terhadap temperatur. Jadi kepekaan terhadap temperatur dia tidak banyak. Jadi kalau temperaturnya naik, dia tidak akan melembek. Tidak akan melembek. Kalau aspal D, temperatur naik sedikit, dia melembeknya banyak. Kalau aspal C, melembeknya sedikit. Nah, itu kira-kira yang bagus sehingga aspal C ini, kalau kita gunakan spek penetration grade, ya, akan muncul case seperti ini. Kita tidak tahu, misalkan C itu aspal Pertamina, misalkan, atau C itu aspalnya ESO atau Shell. Mana yang lebih bagus. Itu bisa kelihatan dari sini. Pengujian penetrasi dengan variasi temperatur. Tapi kalau pakai tadi yang saya bilang, performance grade, tentunya hal-hal ini seperti ini sudah tidak muncul lagi. Kita sudah betul-betul bermain temperatur dan kekuatan gasnya. Lanjut. Nah, kemudian ini penting juga nanti ada Bapak Ibu tadi dari mana? Dari maintenance ya. Namanya sekarang apa ya? CLC ya, masih berubah ya? Maintenance stall ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini proses ternyata aging, ini dari sel, proses aging terbesar itu sebenarnya adalah terjadi di AMP, di selama pencampuran. Itu bisa dilihat proses aging. Proses aging terjadi di AMP, pencampuran, sehingga hati-hati untuk mengontrol waktu pencampuran di AMP. Kita kan set misalkan 45 detik gitu ya, pencampuran di AMP. Nah, kalau dia lebih, maka dia akan aging. Kalau kelamaan, nah keluar-keluar dari AMP dia sudah getas aspalnya, sudah tidak ada lengketnya lagi. Sudah mati aspalnya, sudah aging gitu ya. Nah, itu juga akibat dari overheating tadi. Akibat dari overheating. Bisa akibat seolah overheating, sebenarnya dia adalah juga karena aging dari kelamaan, teroksidasi. Nah, itu kenapa kemudian kita selalu men-state pencampuran di AMP itu kalau bisa 45 detik. Aging tinggi di sana karena memang dia posisi gembur, diaduk-aduk, dan ada udara yang masuk. Dan posisi panas. Panas, gembur, ada oksigen banyak. Sehingga dia akan bereaksi lah si aspal dengan udara, dengan oksigen. Sehingga terjadi yang kita sebut oksidasi atau aging. Nah, itu sehingga proses itu betul-betul harus diamati di AMP. Nah, kemudian juga pada saat dia penghamparan. Penghamparan dia masih gembur kan, makanya juga selalu kita minta ditutup terpal truknya kan. Truk harus ditutup terpal biar tidak terjadi oksidasi selama proses pengangkutan. Kemudian pemadatan juga, kenapa kita ingin cepat. Itu juga untuk mengurangi termasuk aging tadi, walaupun juga mungkin bicara siklus time yang lain gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang untuk pekerjaan-pekerjaan tol, pekerjaan yang cukup panjang, kita pakai TR-nya 2 kan. Kita pakai air rollernya 2. Seperti itu. Cepat pelaksanaan. Nah, berikutnya adalah masa pelayanan 8 tahun, kecil sekali. Jadi setelah dia padat, dan dia berumur 8 tahun, terjadi aging. Kalau agingnya jadi, itu memang hal yang wajar, gitu. Sehingga nanti akan terjadi penuaan, tapi itu juga kecil. Jadi paling besar adalah sebenarnya pada saat di aspal mixing plant-nya, di AMP yang paling besar terjadi oksidasi tadi atau aging. Sehingga nanti pada saat mengawasi pelaksanaan, diawasilah yang di AMP. Yang di lapangan sedikit sebenarnya. Yang berat itulah di AMP. Jadi yang perlu diawasi justru adalah di AMP.
Yang lapangan lebih banyak bicara masalah kerapihan nanti. Dan sekarang kita juga sudah menyarankan finisher yang digunakan itu harus menggunakan automatic level ya, yang otomatis gitu ya, sehingga diperoleh kerataan, ketidakrataan yang sesuai. Kita minta finishernya juga sudah pakai automatic level. Itu kira-kira ya. Lanjut. Nah, kemudian ini jalur beraspal, saya kira sudah tinggal dibacaannya, prinsipnya kita boleh jalur aspal yang menispek gitulah ya, menispek bagus gitu ya, yang kita lihat. Dan juga mohon nanti Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa turun ke lapangan juga, mohon prinsipnya itu tolong dilatih visualnya. Engineering judgment itu muncul karena kita melatih visual kita. Jadi Bapak dan Ibu harus melatih visualnya, membiasakan melatih mana campuran yang betul. Karena banyak beberapa case, kemarin saya baru dari tol Sumatera, itu visualnya nggak jalan sama sekali. Sudah jelas kelihatan aspalnya jelek, tapi tidak ada yang komen. Gitu ya. Sampai akhirnya pimpinan yang komen. Gitu ya. Ini kan agak lucu. Gitu ya. Yang di lapangan yang harusnya visualnya kuat, malah nggak tahu apa-apa. Orang awam yang jalan ke lapangan tahu itu jelek, apanya jelek, yang busuk gitu ya. Ini makanya tolong dilatih kalau nanti ditugaskan di lapangan visualnya, mana aspal yang kepanasan, mana aspal yang campuran beraspal yang kebanyakan aspal yang kelihatan basah, mana campuran beraspal yang kelihatan kurang aspal yang masih agak kecoklatan misalkan, mana aspal yang tercemar, yang warnanya juga hitam kilat tapi sudah kelihatan ini tidak kering-kering gitu ya. Nah, tolong ini dilatih visual Bapak dan Ibu untuk melihat hal-hal tersebut. Inilah sehingga nanti kalau ada penyimpangan langsung bisa tahu dengan cepat. Jadi kalau ada orang kerja aspal sering-sering dilihat, mana yang bagus, mana yang enggak, akan kelihatan, gampang kok itu, enggak susah gitu ya. Lihat aspal yang dingin kelihatan sudah keras, kaku gitu kan. Aspal yang kepanasan, overheating gitu kelihatan kayak keras gitu ya, kayak pasir apa namanya, tidak ada kelekatan. Karena overheating kan berarti dia sudah rusak aspalnya. Jadi kelihatan tidak ada daya lekat juga. Seperti itu yang mungkin bisa dilihat. Next. Ini saya kira juga sama prinsip-prinsipnya, kita harapkan dia punya stabilitas tinggi, dia awet, kemudian juga dia kedap air, dan juga mudah dilaksanakan. Kemudian juga skipnya ada, kita uji pakai new meter, kemudian juga dia tahan terhadap terhadap rating, seperti itu ya. Ini yang tentunya harapan-harapan yang sudah dicantumkan di spek sih. Tinggal diikutin di spek, harapan kita pasti akan terpenuhi. Next. Ini contoh-contoh, ini gradasi ya, ini mungkin gambaran umum yang kita sebut gradasi. Gradasi campuran macam-macam, ada yang kita sebut gradasinya adalah rapat, itu seperti AC, seperti konkrit, itu kita sebut mempunyai gradasi rapat. Semua ukuran ada, kemudian ada gradasi senjang, ada yang ukurannya hilang, itu misalkan adalah HRS atau SMA juga gradasi senjang. Kemudian ada yang gradasi terbuka, ini misalkan adalah porus aspal. Ini macam-macam. Seperti ini gradasi-gradasi yang kita pilih. Kalau di Mandalika itu pakai gradasi mana kira-kira? Sirkuit. Ada yang tahu nggak?
Belum ada yang nonton MotoGP ya? Belum pernah itu nyobain ya. Nah, itu dia pakai SMA. SMA stone matrix aspal itu gradasinya adalah yang tengah ini, yang senja. Nanti mungkin kalau mau lihat-lihat jenis gradasi bisa datang juga ke Bandung itu, Pak. Di tempat Pak Ruli ada tuh yang poros aspal ada, yang bawah, yang AC juga ada di sana. Silakan dilihat. Ada juga yang asbuton segala macam bisa dilihat di sana, dihafal di sana sehingga bisa kelihatan. Mungkin yang SMA juga perlu ada itu ya, Pak Ruli ya nanti kalau ini Pak Ruli. Dipikirkan nanti Pak. Nanti dia usah di sirkuitnya atau di mana tuh ada SMA mungkin ini lengkap nanti di sana. Coba dilihat aja. SMA kita bisa bikin di sana. Oke lanjut. Ini adalah gradasi-gradasi yang ada. Ini semua adalah menerus. Mau pakai AC atau lapis tipis beton aspal, ETBA yang bisa 2,5 cm. Ini semua adalah tipikal dari gradasi menerus. Lanjut. Kemudian ini adalah SMA atau dan HRS yang kelihatan patah. Gradasinya SMA kemudian juga HRS. Ada bagian yang hilang gitu ya, dia tidak digunakan sehingga dia memang gradasinya tidak menerus senja. Lanjut. Nah, kemudian ini pengujian fisik, saya kira ini yang bisa kita coba kita lihat ininya saja, bagaimana kita menganalisanya saja. Karena untuk detail pengujian kan mungkin ada lagi kelas tersendiri. Coba lanjut, kita lihat satu-satu, cepat saja. Ya, next Pak. Next, nah ini pengujiannya semua sudah ada standarnya. Kalau yang ingin mendalami tentunya harus dibaca ini dan juga harapannya bisa dipraktekkan gitu ya. Dan nilai setara air, kata rongga datang, terus ada ekivalen nanti ya. Cek kebersihan. Lanjut. Ini kalau kita bicara spek yang ada, tadi kita sampaikan bahwa itu ada menggunakan spek penetration grid, ada juga menggunakan spek PG. Jadi kalau yang tipe 1 aspal itu kita masih menggunakan spesifikasi penetration grid yang combine dengan viscosity grid. Sehingga di situ ada penetrasi, ada juga poin viskositas. Itu adalah combine dari penetrasi dan viscosity grid. Kemudian untuk aspal modifikasi kita sudah ingin pakai spesifikasi performance grid sehingga di sana bicaranya adalah PG70 dan PG76. Rasanya yang suplemen ada 82 ya, satu lagi itu dilihat lagi yang suplemen ada yang PG82. 82 itu yang digunakan di sirkuit Mandalika. Mereka gunakan PG82. Sehingga kalau bisa dilihat itu jenis pengujiannya tentunya akan sifatnya berbeda. Jadi kalau performance grid itu bicaranya adalah pakai DSR, jadi kekuatan geser dinamis. Geser dinamis yang dilihat di situ. Pada temperatur berapa menghasilkan kekuatan geser dia 1 kPa. Itu suhunya adalah misalkan 70 derajat. Dan seterusnya. Itu kira-kira ininya. Yang lain-lainnya kalau bicara spek PG itu lainnya sifatnya adalah dilaporkan hanya untuk monitoring saja. Untuk monitoring apakah ada perubahan aspal gitu ya. Yang dilaporkan itu kita tahu kalau ada terjadi perubahan aspal. Kira-kira sehingga perlu dilaporkan juga. Lanjut. Ini sama ya, masih lanjutan tadi. Nanti ada pengujian residunya, artinya dia setelah pemanasan. TFOD ini simulasi sebenarnya. TFOD, Thin Film Open Test, itu disimulasikan kalau aspal kita sudah teroksidasi, sudah dicampur di AMP. Campur di AMP dia akan terjadi oksidasi.
Nah, ini disimulasikan dengan alat TFOT, Thin Film Open Test. Jadi dia diputer aspalnya, dibiarkan ini dengan udara, temperatur yang panas, sehingga nanti akan terjadi oksidasi. Setelah terjadi oksidasi, dia menguap bagian halusnya, kita uji lagi berapa dia penurunannya, sehingga di situ dia akan kelihatan penetrasinya itu dia akan misalkan dia turun, dibatasi turunnya itu sampai 54% dari yang semula, hampir setengahnya gitu ya, berarti yang dari tadinya 60 mungkin hanya penetrasinya menjadi 35. Titik lembeknya juga otomatis akan naik secara signifikan juga. Nah, ini yang kita bilang nanti karena dia terjadi oksidasi tadi. Jadi titik lembek aspal press dengan titik lembek aspal yang sudah lapangan itu berbeda, beda jauh. Ini kalau kita lihat penetrasinya aja sudah 50% ya berbeda. Penetrasinya dari yang press dan setelah dipanaskan di AMP yang disimulasikan dengan alat Thin Film Open Test ini atau RTOT, Rolling Thin Film Open Test, sama-sama aja itu untuk mensimulasikan proses oksidasi yang ada di AMP seperti itu, dia akan memadat. Lanjut. Ini alat-alatnya. Alat-alatnya saya pikir ada, kalau mau ada kunjungan silakan juga mau berkunjung, mau lihat lebih detail alat-alat ini jenisnya apa. Ini DSR, kemudian tadi yang RDFOT itu ada bulat-bulat diputar nanti, sehingga dia terjadi oksidasi, itu mensimulasikan pembakaran atau pembuatan campuran di AMP tadi. Kemudian juga ada PAP, itu dikasih pressure dan temperatur, itu mensimulasikan kondisi setelah masa layanan. Disimulasikan lagi dengan PAP, pressure dan tekanan dan juga panas, itu sekali lagi untuk mensimulasikan sampai dia masa layanan. Jadi ini mensimulasikan semua sebenarnya. Simulasikan, kemudian diuji lagi DSR-nya. Berapa perubahannya. Simulasikan keluar dari AMP dengan rolling development, simulasikan sama masa layanan dengan PAP, kemudian diuji lagi. Berapa dia kekuatan gesernya. Itu kira-kira untuk manfaatnya di alat-alat ini. Next. Kemudian bicara AMP ini saya kira harus dipahami, ini harusnya detail gitu ya, diajar AMP, nanti mungkin ada ya bagian yang menjelaskannya, karena memang AMP ini dapurnya, jadi harus sangat paham tentang AMP. Kalau nggak tahu AMP, percuma kita kerja di bicara aspal, campuran beraspal, karena AMP itu dapurnya. Sama kayak chip gitu ya, masak gitu ya, harus tahu dapurnya gimana. Kalau nggak tahu dapur kan repot, hanya tahu hasil saja gitu ya. Itu yang perlu dipahami, nanti perlu juga sering-sering Bapak dan Ibu main ke AMP ini. Kemudian juga ada grafik pemadatan, prinsipnya untuk yang pertama dia harus roda penggerak di depan, seolah bergeraknya terbalik gitu ya, karena memang prinsipnya biar dia aspalnya tidak glosor gitu ya, jadi penggerak roda depan yang harus dipasang, bergerak lebih dulu. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu kita bicara rancangan campuran. Dan pelan-pelan kita masih menggunakan yang sangat sederhana sebenarnya, Marshall, G. Marshall yang juga kuno sebenarnya. Kita bisa menggunakan yang lebih bagus, AMPT gitu ya. AMPT ada di kita alatnya, tapi mungkin agak nggak ada yang punya, masih terbatas, sehingga kita pakai Marshall saja dulu ya. Di Marshall nanti kita cek stabilitas, kelelehan, kemudian juga void. Nah, satu lagi void sangat penting. Kalau kita bicara spek yang ada kita gunakan di Indonesia, itu sebenarnya adalah dia volumetric base. Artinya yang menentukan itulah void. Karena kita bicara volumetric base, bukan stabilitas, bukan kelelehan, tapi adalah volumetric base, void. Itu kita base-nya mengacunya kepada superfluid
Superbit itu dia bilangnya volumetrik. Nah, celakanya kita bicara volumetrik, tapi teman-teman masih ngomongnya stabilitas dan lain-lain gitu ya. Volumetriknya malah kurang diperhatikan. Kalau superbit caranya volumetrik, karena disitulah nanti kenapa terjadi tadi bergeser. Karena voidnya misalkan lebih kecil dari 2. Lanjut. Kemudian juga kita mau nguji rating, ini pakai alat stabilitas dinamis, apakah dia kuat terhadap rating geser sekali lagi ya. Itu kan ratingnya jejak roda geser. Kenapa kami sebut geser? Karena di sampelnya juga bawahnya kan plat besi. Cetakannya bawahnya dikasih plat besi, kemudian digiles roda, sehingga ini akan terjadi rating yang geser tadi, bukan yang ke bawah, yang ke tanah dasar. Tapi ini yang geser. Ini untuk mensimulasikan tadi. Sehingga di sana bisa lihat cetakannya pun di bawahnya adalah plat besi, kemudian digiles sebagai roda. Berapa ratingnya. Ini untuk menguji apakah jalan kita itu kuat terhadap overload tadi. Terhadap beban berat. Berapa lintasan ini dia terjadi rating tersebut. Karena kaitannya dengan beban dan repetisi dari beban itu. Ini kita ada persyaratan untuk persyaratan stabilitas dinamis. Agak beda ini ya, bukan stabilitas Marshall ya. Kalau tadi kita ngomong stabilitas Marshall, kalau ini kita bicara stabilitas dinamis. Lanjut. Ini kira-kira nanti kurva-kurvanya yang diperoleh. Kalau kita mengevaluasi, Pak Ibu sebagai engineer, tolong dilihat kurva-kurva ini. Jangan langsung melihat kadar aspal sekian, jangan. Tolong dilihat, ini ada polanya. Ada polanya yang harus seperti itu. Jadi kalau polanya tidak terpenuhi, maka dia salah pengujiannya. Berarti teknisi Bapak, Ibu itu ngantuk atau belum dibayar lemburnya kali ya. Sehingga salah. Nah ini tolong dihafal polanya. Polanya harus dilihat. Misalkan tadi bicara pola dari yang gampang ya, stabilitas dengan kepadatan itu kurang lebih sama, dia akan membentuk cekung tadi. Dia akan membentuk cekung. Cembung ini ya, cembung ya. Cembung, dia akan cembung ke atas, kemudian ke bawah. Jadi ada periode dia akan mencapai titik maksimum. Nilai kepadatan, nilai stabilitas, ada titik maksimumnya dia. Itu yang kita harus hafalkan. Karena apa? Aspalnya pertama kering, dia kan stabilitasnya jelek. Nambah aspal sampai dia pas aspalnya, dia akan ketemu nilai stabilitas maksimum. Kemudian ditambah lagi aspal tadi, bleeding kan, kelebihan aspal. Dia akan kekuatannya menurun. Karena kelebihan aspal. Jadi bleeding juga. Nah, dia akan menurun di kurva itu. Kelihatan seperti itu. Nah, puncaknya inilah sebenarnya yang paling baik. Puncaknya inilah yang paling baik. Karena dia menghasilkan optimum. Stabilitasnya paling tinggi, paling padat. Ya, otomatis harapan kita kekuatannya juga paling baik. Cuman kan kalau kerja di aspal, tentunya ada range. Ada range, ada toleransi pelaksanaan. Sehingga selalu kita bicara ada plus minus misalkan 0,3% ke bawah, 0,3% ke atas. Itu range toleransi. Bukan bicara yang terbaik, tapi bicara range toleransi yang bisa dilaksanakan di lapangan karena ada penyimpangan pasti kan. Kita nggak bisa bicara satu titik. Gitu. Hanya dikasih range plus minus 0,3%. Itu kurva yang cembung. Kemudian juga ada kurva yang harus bentuknya cekung, PMA. Itu bentuk cekung dia. Cekung dan cekung bawahnya juga yang paling minimumnya itu kurang lebih titiknya mirip-mirip dengan yang stabilitas maksimum. Titik-titiknya seperti itu. Kemudian void juga dia mengarah ke menurun terus. Kalau PMA menurun cekung, kalau void menurun terus. Terus PMA juga sama.
Sehingga dari sana kemudian kita coba plotkan sesuai spek, ketemulah range kadar aspal. Range kadar aspal itulah kadar aspal yang memenuhi persyaratan spek. Tapi kita bisa perkecil lagi karena kita punya toleransi 0,3. Ada optimumnya, kemudian 0,3 kita tarik plus minus. Jadi kira-kira ini untuk menganalisa hasil pengujian para teknisi di lab, Bapak dan Ibu tolong perhatikan ini. Ini polanya harus begini. Kalau nggak begini polanya pasti salah. Nanti kita lihat lagi penjelasan. Ada pertanyaan dulu nggak untuk menganalisa hasil Marshall ini? Biar paham dulu ini Bapak dan Ibu. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu. Ini nomor 22 sampai 29 masih kosong. Oke, mau ditunjuk? Nah, ibu-ibunya masih nggak ada nih. Di sini ada Bu Resi atau Bu Rosma. Ada? Ibu Rosma? Silakan Bu, ada yang ditanyakan mengenai evaluasi pengujian Marshall ini? Cukup, Pak. Hah? Cukup? Belum ada? Oke, selanjutnya Ibu Resi barangkali? Hah? Belum ada juga? Wah, ini Oke ya, itu ya kira-kira nanti dipahami. Mungkin Bapak Ibu kayaknya belum banyak lapangan mungkin ya di office. Jadi kalau ke lapangan tolong diperhatikan pola-pola itu ya, ada polanya gitu ya, dilihat aja. Kalau dia misalkan bentuk cembungnya nggak penuh, maksudnya cuma sampai atas saja, berarti ada yang salah. Atau uji stabilitasnya lurus, nah itu salah berarti. Jadi teknisinya harus ditambahin ruang lemburnya biar benar kerjanya gitu ya. Karena dia harus membentuk stabilitas, tadi kepadatan harus membentuk cembung. Kalau nggak utuh berarti dia ada yang salah. Apalagi sampai lurus, nah itu udah salah telak itu. Jangan dipakai, walaupun muncul kadar aspal gitu ya. Karena itu pasti salah. Kita pegang kadar aspalnya saja pasti salah. Karena waktu bikinnya, waktu pembuatannya itu sudah tidak benar. Nah ini sehingga saya harapkan ini bisa dihafal bentuk-bentuknya. Dia harus cekung ke bawah, cekung harus cembung gitu ya. Mana yang lurus, ini polanya kurang lebih seperti itu. Tidak persis angka-angkanya, tapi dia polanya yang seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau bicara volumetrik tadi ya, kalau kita bicara spek kita, speknya sekarang yang kita dulu upgrade itu bicaranya adalah volumetrik, sehingga ini harus dipahami juga apa sih yang disebut volumetrik. Ada void-void ya, ada rongga-rongga di dalamnya. Lanjut. Nah kemudian ini tadi, salah satu yang harus kita amati dari sisi volumetrik tadi adalah kurva dari PMA. Jadi void yang ada di dalam agregat PMA. Ini harus kita amati juga. Jadi kan saya bilang polanya ya, polanya sudah diamati, sudah betul. Kemudian kita lihat angka-angkanya, nilainya. Nah, PMA yang seperti ini, dia memenuhi syarat, itu speknya minimum, dia di atas minimum semua. Maka akan kelihatan di sana. Dia yang paling bagus sekali lagi adalah puncaknya tadi kan. Kita bisa geser kiri, geser kanan tergantung dari toleransi tersebut. Kalau kita geser kiri berarti dia cenderung ke arah kering, geser kanan cenderung ke arah basah. Kurang lebih seperti itu, nanti dilihat. Ini kurvanya sudah betul. Seperti itu. Ini adalah yang tadi PMA. Lanjut. Nah, misalkan kurvanya seperti ini, berarti ini nggak bisa memotong. Kalau memotong PMA-nya, memotong garis minimum, berarti kan tidak memenuhi syarat yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, ini harus diulang. Mungkin gradasinya nggak pas, atau memang pengujiannya yang tidak tepat, sehingga ini harus kita ulang. Seperti ini, karena kalau enggak, ini pasti ada yang salah. Kalau dipaksakan, kemungkinan dia akan
jalannya bisa terjadi kerusakan, kelelehan plastis karena tidak memenuhi persyaratan PMA minimum. Lanjut. Kemudian yang di bawah, lebih parah ini ya, di bawah minimum otomatis lah tidak bisa. Mungkin yang menarik yang di bawah itu yang lurus tadi, lurus. Nah ini yang nomor D kan, nomor D dia lurus. Ya, bisa jadi ini pengujian yang salah karena dia harus bentuk cekung. Ini ternyata lurus, tidak ada yang salah kan? Nah, itu satu. Atau kemungkinan memang ini contoh ujinya yang kurang. Jadi ngambil kadar aspalnya untuk pembuatan sampel. Itu kan biasanya dari teoritis, dihitung, terus turunkan 2, maju 2, sehingga kita dapat pengujian berapa saja sih kita menentukan kadar aspalnya. Nah, kalau seperti ini berarti dia belum nyampe. Karena belum terjadi cekungan seperti ini. Bisa kurang sampel tadi, atau juga memang tadi, memang pengujiannya yang tidak benar. Kalau memang dia kurang sampel, ya berarti harus diulang lagi. Kita bikin rancangan campurannya. Nah ini yang harus kita analisa dari hasil-hasil pengujian Marshall tadi. Jadi harus dilihat, jangan langsung terima saja kadar aspal sekian. Jangan langsung begitu. Harus ini dulu. Harus dianalisa dulu ini. Lanjut. Kemudian void, tadi kan void dalam agregat, sekarang void di dalam campuran. Void di dalam campuran ini, kalau dia kurang padat, dia akan mudah retak. Kalau dia voidnya terlalu kecil, nanti akan terjadi deformasi plastis. Memang susahnya itu. Campuran beraspal itu harus pas. Tidak boleh terlalu aspal tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Termasuk juga nanti yang lain-lainnya, itu yang agak susah. Ini pengaruh PIN-nya seperti ini. PIN-nya sehingga kita harapkan PIN-nya, void di dalam rongga itu juga cukup 3-5% gitu cukup. Kenapa harus ada void? Kenapa harus ada void dalam rongga? Karena aspal itu kan dia ngembang kan. Kalau kena panas dia kan ngembang dia. Kalau tidak ada void, dia menjadi keluar atau dia menjadi tadi dia keluar jadi bleeding kan tadi yang sampaikan Pak Ibu tadi bleeding, atau dia kalau ini menutup rongganya sehingga terjadi deformasi plastis. Bisa seperti itu yang kalau kita bicara kait mengait ya. Bisa seperti itu sehingga memang rongga ini juga harus kita kita jaga. Gitu. Jadi pengaruh lagi faktor lain kalau kita menghubungkan antara tadi bleeding dan rotting, ada faktor lain lagi adalah dari sisi agregatnya, gradasinya, volumetriknya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang kait mengkait bisa, tapi sebenarnya pokoknya bukan di situ. Pokoknya berbeda, dan walaupun dia memang ada nanti ada kait mengkait karena kan satu campuran kan. Nah di sini ada faktor lain lagi, ada faktor dari agregatnya itu sendiri membentuk void. Nah kalau voidnya kecil, aspalnya kan kembang dia, kembang susut juga aspal tuh. Kalau dia voidnya cukup, dia akan mengembang mengisi void-void tadi. Kalau voidnya terlalu kecil, dia akan mengembang sehingga aspal dengan aspal bersatu, akibatnya akan menjadi flow, akan memudahkan dia menjadi lebih ke deformasi tadi. Flow-nya tinggi juga kalau diuji dari stabilitas. Jadi ini ada keterkaitan seperti itu. Walaupun seperti saya sampaikan di awal, secara pokoknya artinya secara penyebab besarnya berbeda. Tapi karena ada campuran dia bisa saling kait-mengkait. Oke lanjut. Kemudian juga ada dua itu sebenarnya ini tambahan. Sebenarnya kalau dari dua, satu ini sudah otomatis. Kalau PFA itu lebih banyak bicara bitumen film thickness gitu ya. Kalau bitumen film thickness lebih banyak bicara keawetan. Makin tebal bitumen film thickness-nya dia akan bicara makin awet. Nah, kalau di spek volumetrik itu dinyatakan dalam PFA. Kurang lebih sama sebenarnya arahnya adalah ini ke bitumen film thickness atau aspal film thickness. Ya, PFA ini saya kira perlu dipahami seperti itu.
Lanjut. Nah, ini contoh pembuatan marsal direndam untuk stabilitas sisa. Kita mau melihat berapa dia penurunan kekuatan akibat dia direndam di air. Jadi kalau simulasi banjir seperti ini juga sebenarnya. Jadi direndamnya malah di air hangat. 60 derajat Celcius direndam, kemudian dilihat, kemudian diuji. Dia otomatis kekuatannya akan turun. Karena ada faktor tadi, direndam. Sehingga betul kalau dibilang bahwa kalau jalan kerendam itu kekuatannya turun. Bukan hanya bicara agregat atau tanah yang pasti sudah menjadi lembek, tapi juga bicara aspalnya. Campuran beraspal pun kekuatan turun kalau direndam air. Nah, ini dilihat berapa penurunannya. Nah, ini kita syaratkan juga sebenarnya penurunannya kalau kerendam air. Ini statis ya, kalau di jalan, kalau banjir kan lebih dinamis lagi karena ada kendaraan lewat gitu ya, lebih dikena dipompa-pompa lagi gitu ya, kena pumping. Nah, ini yang didiamkan, direndam saja ada penurunan. Memang betul ada penurunan. Aspal pun ada penurunan kalau direndam air. Kalau tanah ada pasti ya, agregat juga ada pasti. Fondasi maksud saya. Nah, ini kalau aspal juga ada penurunan. Nah, berapa boleh penurunannya? Kita lihat. Kalau di spek masalah 90%. Disimulasikan juga kita di lab. Lanjut. Nah, ini kemudian yang tadi poin bisa disimulasikan dengan rebusel atau bisa juga dengan tumbukan 2x400 tumbukan atau pakai rebusel density itu bisa untuk melihat poin selama umur layanan. Kalau kecil poinnya, seperti tadi saya sampaikan, dia akan cenderung menjadi formasi plastis tadi, atau rating akibat pressure tadi. Next. Ini juga untuk menghitung poin. Lanjut. Ini adalah alat uji yang kita inikan untuk menghitung volumetrik tadi. Kemudian juga kita tahu mungkin benda uji itu yang biasanya ada dry, ada SSD, ada wet, basah, ada yang SSD itu basah permukaan, ada yang kering. Itu beda-beda beratnya. Beda beratnya, kalau di gambar itu bisa kelihatan di bagian bawah bedanya gambar tadi yang SSD dengan wet, kemudian yang dry. Jadi yang SSD itu permukaan kering, tapi ada juga air yang di rongga-rongga yang tersembunyi. Permukaan kering, kalau wet betul-betul yang masih basah. Lanjut. Oke, terus lanjut. Saya kira nanti pembuatan job mix harus diingat, harus ada trial mix, kemudian juga ada trial compaction sebelum nanti menjadi JMF. Jadi bedanya antara JMD dan JMF seperti itu. Kalau JMD masih bicara stockpile saja, selesai. Tapi kalau mau jadi JMF, itu harus sudah trial mix, sudah trial compaction. Nah, itu baru kita sebut JMF. Nah, itu yang kita gunakan di spek. Bukan JMD yang digunakan, tapi JMF. Belum ada trial mix dan trial compaction. Setelah ada trial mix, trial compaction, baru kita sebut namanya JMF tadi. Ini saya kira untuk proses-proses trial mix compaction. Kalau mau lebih tahu di AMP, kurang lebih AMP prosesnya seperti itu, dari stockpile masuk ke bin dingin kemudian dikeringkan, di dryer, dari dryer diangkat ke hot elevator, kemudian disaring-saring, kemudian dia akan menjadi bin, namanya bin panas, hot bin, ada hot bin 1 panas, 2, 3, 4 hot bin, itu panas. Kalau yang sebelahnya cold bin, karena dingin, cold bin dan hot bin, ada 2, cold bin dan hot bin. Dari hot bin ditakar seproporsi, kemudian aspal juga seproporsi, baru di mixing. Nah, ini tadi yang temperatur, waktu lamanya mixing ini yang harus betul-betul dijaga 45 detik, biar dia terjadi oksidasi. Ya, prosesnya seperti ini. Itu gambaran-gambaran dari AMP yang mungkin nanti akan diajarkan detail terpisah yang setelah AMP. Next.
Ini alat-alat uji. Setelah itu kita cek temperaturnya, kemudian juga kita coba ekstraksi untuk melihat kadar aspalnya berapa dengan alat reflux ini, gambar. Kemudian juga kita grading nanti untuk melihat gradasinya sesuai atau tidak. Kadar aspalnya kita tahu, terus gradasinya juga sesuai atau tidak. Dan next. Ini juga kemudian ada percobaan pemadatan, kita cek berapa, nanti akan ketemu berapa lintasan TR-nya, apakah dia 10 lintasan, 16 lintasan, kemudian untuk pemadaman awal biasanya hanya 2 lintasan, kemudian pemadaman akhir mungkin juga 1-2 lintasan. TR yang banyak karena itu yang dominan pemadatannya, betul-betul dia yang menghasilkan kepadatan yang kita inginkan. Kalau breakdown kan hanya menempatkan saja, membuat klik, dan kalau finish rolling kan hanya meratakan saja. Masih ada bekas-bekas roda dari TR. Nah ini, kemudian setelah itu kita lakukan kodril. Kita lakukan kodril lapangan untuk melihat nanti tebalnya sesuai tidak. Kemudian yang kedua adalah kepadatannya. Kepadatan ini dibandingkan dengan kepadatan di job mix yang kita sebut job standard density JSD. Itu ada biasanya di job JMF nantinya. Bukan jadi JMF nanti, bukan di JMD. Karena kita bikin JSD itu bikin sampel khusus 12, kemudian kita bikin rata-rata nanti jadinya adalah kepadatan JSD, job standard density. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kalau bicara jalan itu padat atau tidak, pembandingnya adalah dari JSD yang ada di JMF, bukan JMD, tapi yang ada di JMF. Persyaratannya adalah RS 67%, kemudian juga AC misalkan 98%. Lanjut. Boleh, silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya Bu. Ya, silakan. Mungkin panitia boleh di ini. Oke, sebentar ya Bu. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak Nyoman, saya Vera, nomor 13 dari JMTM Pak. Yang ingin, tadi kan Bapak sampaikan bahwa JMF itu dibentuk setelah trial mix dan trial compaction ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk pemeliharaan atau preservasi itu kan terkadang ada di mana kita harus percepatan ya Pak ya. Dan untuk trial mix atau JMF yang baru itu kan butuh proses kurang lebih 1 bulan. Sedangkan di lapangan misalnya pada saat Lebaran itu memang ada harus lokasi-lokasi yang sudah kita scraping filling ya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah diizinkan Pak menggunakan JMF yang lama, di mana untuk penyedia jasanya itu penyedia jasa yang sama. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, untuk trial compaction, idealnya itu untuk trial compaction sebenarnya di jalan yang datar atau di tanjakan, kemudian dengan beban yang normal atau dengan beban yang over, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon. Iya, terima kasih, Bu. Yang pertama itu kita harus paham dulu JMF itu apa, kapan dia dibuat, gitu kan. JMF itu kan kalau ada perubahan material, ada perubahan alat, itu kita harus bikin JMF. Materialnya misalkan tadinya beli stockpile di Wari A. Ini tidak bicara maintenance, bicara pekerjaan fisik pun harus begitu. Misalkan kuarinya berubah,
kuarinya ngambil lagi tempat lain. Itu harus kita bikin JMF sebenarnya secara aturan seperti itu. Karena apa? Karena kalau ada perubahan material, mungkin absorpsinya berubah, mungkin bentuknya berubah, sehingga juga bisa ada perubahan kadar aspal, bisa jadi gitu ya. Kalau perubahan kuari, pasirnya juga misalkan beda kan, mungkin yang satu agak kotor, yang satu bersih, walaupun masuk dua-duanya secara ekivalen gitu ya. Jadi penyerapannya kan beda juga. Batu juga akan beda penyerapannya. Jadi selama adanya perubahan material itu harus bikin JMF. Tapi kalau materialnya sama, alatnya sama, itu bisa saja sebenarnya. Nggak bikin gitu. Tapi harus dijamin seperti tadi. Karena konsepnya aja kita balik ke konsep tadi. Konsepnya tadi kan seperti itu. Nah, sekarang kalau alat misalkan berbeda, alat berbeda itu kan menyebabkan juga misalkan binnya beda. Kan kita pakai hot bin 1, 2, 3, 4, ternyata nanti berubah pakai IMP yang lain misalkan. Kita binnya ada 5 atau beda-beda saringannya. Kan di IMP juga ada saringannya itu. Ada yang pakai 16, ada yang pakai 18, misalkan yang paling atas ya. Ada yang pakai 2 misalkan. Itu berubah. Otomatis kan akan ada perubahan di situ kan, makanya kita harus ulang lagi kan kegiatan tadi, pembuatan JMF tadi. Tapi kalau itu sama semua ya bisa dijamin semua sama. Dari sisi material, peralatan, saya kira nggak perlu Bu. Tapi harus ada jaminan tadi. Jangan sampai JMF IMP sebelah dipakai, nah itu yang bahaya. Yang nggak boleh sebenarnya secara teknis. Itu satu ya. Kemudian namanya kita trial mix, trial compaction, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena kita kan men-trial ini untuk kondisi lapangan. Kondisi lapangannya di mana? Misalkan mau ngaspal di daerah-daerah dingin atau apa, atau kondisinya agak nanjak-nanjak sedikit gitu ya. Ya makanya kita harapannya semuanya trial itu adalah di daerah-daerah yang sesuai dengan kondisi lapangan nanti. Mendekati lah ya paling tidak ya. Karena biar kita bisa betul-betul pasti berapa sih misalkan kan kita juga kalau misalkan pakai aspal khusus gitu ya. Kadang-kadang dia penurunan temperaturnya kan berbeda. Misalkan pakai aspal buton. Kan dia drop temperaturnya lebih cepat itu. Nah, itu akan ketahuan kalau kita melakukan trial compaction tadi, mix dan compaction. Sehingga akhirnya kita bisa merubah pola pemadatannya. Berarti pemadatannya harus diperbanyak atau pemadatannya harus sesegera mungkin. Itu namanya trial kan, namanya kita pengen tahu ini. Jadi prinsipnya itu harus mendekati kondisi yang di lapangan sih. Jangan dipaksakan, kalau lapangannya datar-datar semua ya kita mendekati itu. Sehingga kalau di kita jalan nasional memang trial itu banyaknya adalah dikerjakan di ruas tersebut. Mendekati, walaupun kita tahu bahwa untuk di jalan nasional itu kalau trial compaction tidak dibayar kan, 50 ton. Tidak dibayar, itu bisa seperti itu sebenarnya. Kalau bisa diusahakan adalah mendekati kondisi yang akan di-drop. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan jelas Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Saja itu kira-kira. Oke, masih ada lagi. Kemudian ini kalau dilanjut ada survei-survei ya, saya kira sudah hafal tuh working profilometer, biasanya kita pakai kalibrasi. Yang di atasnya ada Hawkeye, kemudian ada FWD gitu ya. Di bawahnya ada LWD, light weight reflectometer, kemudian ada survei kondisi rating tadi dan juga jarak. Kemudian ada core drill untuk melihat tadi, dan juga di bawahnya ada untuk test speed, kita pakai blok untuk mencari gradasi dari campuran. Tidak boleh mengambil gradasi dari core drill ya, karena dia sudah agak kepotong-potong, sehingga kita mengharapkan kalau gradasi itu dan kadar aspal itu adalah dari blok. Itu menurut SNI seperti itu. Jadi di blok, tidak ada mengambil kadar aspal atau gradasi dari test core. Karena nanti tidak akurat angkanya.
Jadi harus dari test block. Jadi kalau bicara gradasi, bicara kadar aspal itu adalah ujinya test block. Kalau bicara kepadatan, bicara ketebalan itu pakai code drill. Itu kira-kira kemudian diekstraksi di bagian kanan ini. Lanjut, saya kira sudah ini ya Pak Ruli. Next. Ada pertanyaan Pak, sebentar Pak. Ada Bu Maria mau bertanya. Ya coba terusin dikit lagi Pak Ruli. Saya kira sudah habis ini ya, biar tuntas dulu nih. Saya takut mau adain lagi. Ini contoh kasus gitu ya, ada rating yang tadi, rating yang bergeser ke samping. Itu kalau pengen tahu apakah dia turun ke bawah atau dia ke samping, itu lakukan code drill yang cukup banyak. Nah, jadi dilihat polanya. Lebih bagus sih sebenarnya di blok melintang. Indikator melintang diambil akan kelihatan bahwa itu dia ratingnya tidak ke bawah, tapi ratingnya ke samping. Artinya dia ke bawah kemudian ke samping gitu, tapi tidak sampai ke lapis pondasi. Jadi kerusakannya itu bukan di lapis pondasi, tapi kerusakannya adalah di campuran beraspal. Apakah 2 lapis atau 1 lapis saja? Itu kita bisa lihat kalau kita potong melintang. Potong melintang secara utuh diambil akan kelihatan. Tapi kalau tidak ada, kita bisa lakukan code drill melintang. Code drill melintang, sehingga dari sana kita coba lihat ininya. Apa namanya, pergerakan dari tiap lapis tadi. Apakah hanya lapis 1 saja yang bergerak atau lapis 2 yang bergerak gitu ya. Bawahnya harus ini tetap. Next. Ini contoh-contoh, misalkan ini ada case, misalkan titik lembeknya ini seperti ini, kondisinya baik. Kalau titik lembeknya kurang, dia akan terjadi rating. Ini untuk lalu lintas berat, seperti itu case-case-nya untuk membuktikan bahwa performance grid itu juga ada manfaatnya. Gitu. Jangan pakai aspal-aspal biasa untuk lalu lintas berat. Next. Oke, saya kira itu yang dari kami. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Ibu kalau ada pertanyaan kita diskusi. Terima kasih. Baik Pak, selamat pagi menjelang siang Pak Nyoman. Izin bertanya Pak, saya Mariance dari Jasa Marga Nusantara Toll Road Pak. Pertanyaan pertama Pak terkait slide nomor 29 ya Pak, tadi yang terkait pengujian marsal dengan volumetrik campuran. Ini kan kita nanti akan mendapatkan berbagai kurva lah ya Pak terkait bagaimana memperoleh kadar aspal dengan segala parameter yang kita coba temukan Pak. Jadi di sini ada baik itu parameter void terhadap agregatnya, terhadap udara maupun terhadap bitumen, ada stabilitasnya juga Pak. Nah dari sekian ini kan nanti kita bakal narik kadar aspal di masing-masing kurva ya Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana menentukan kadar aspal yang baik dengan mengkolaborasikan berbagai kurva tersebut Pak untuk dapat kita aplikasikan. Nah pertanyaan yang kedua Pak terkait dengan indeks penuaan di slide nomor 13 Pak. Pada kurva tersebut kita menemukan bahwa indeks aging terhadap waktu itu Pak, di sini tertulis 8 tahun sampai 10 tahun Pak. Yang ingin saya tanya Pak, ini kan sekarang di jalan-jalan tol kita, terutama jalan tol lama ya Pak, itu jenis perperasannya kan kebanyakan aspal. Dan kemudian ada faktor lalin juga Pak, atau beban kendaraan yang mempengaruhi aging kita juga. Kira-kira kita bisa dapat referensi literasi terkait hal ini Pak, hubungan antara aging dengan beban kendaraan atau beban lalu lintas. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, oke, makasih Bu. Yang pertama tadi slide tadi ya, yang pertama itu untuk menentukan kadar aspal idealnya. Tadi yang saya bilang, idealnya itu adalah di puncak tadi, mendekati puncak tadi. Itu 1 titik kan.
idealnya. Nanti akan kelihatan di situ. Walaupun di spek itu sudah ada, cuma tinggal diplot-plotkan. Jadi kalau kita pakai spek ya. Nah, itu kalau kita pakai spek, itu kan kurva paling bawah itu ya dilihat ya. Kurva dilihat paling bawah akan ketemu range itu ya. Akan ketemu range kalau pakai spek ya. Ini pakai spek dulu ya. Ketemu range misalkan PMA itu kan persyaratannya misalkan berapa? 16 itu ya, nggak kebaca ya. Dia akan ketemu range kadar aspal lagi. Nah, range kadar aspal dari berapa itu? Dari 4 sampai 6,5 gitu ya, misalkan PMA. Diplot aja, plot garis, kemudian PIM-nya persyaratan 3 sampai 5 gitu ya. Dia akan ketemu kadar aspal dari berapa itu? Dari 5, sekian gitu ya, sampai ke 6, sekian garis. Jadi garis-garis semua ya, semua spek tersebut. Nah, kemudian dicari yang overlap, semuanya overlap. Dicari yang semua overlap, maka ketemulah dia range yang overlap, yang garis hitam bawah itu ya. Itu adalah yang memenuhi. Artinya kadar aspal dari range 5, berapa tuh? 5,1 sampai 5,8 gitu ya. Itu memenuhi semua. Di range 5,1 sampai 5,8 kadar aspal memenuhi semua. Nah, biasanya simpelnya kita ambil tengah-tengah. Karena nanti ada toleransi gitu ya. Nah, sekarang secara engineering judgment yang saya bilang, itu lokasinya biasanya yang terbaik di puncak. Kalau kita lihat sekarang kan, kalau mau membuktikan, puncaknya itu berapa tuh? Kan kurang lebih 5,5 ya. Puncaknya ya. Puncaknya itu kan 5,5 tuh kurang lebih ya. 5, benar ya. 5,5 ya. Nah, coba dilihat di bawah. Itu kan mendekati kan 5,5 betul kan? Nah, sekitar itu gitu. Nah, itu untuk menganalisa. Benar nggak gambar ini gitu loh. Jadi kurang lebih dia mendekati puncak ya nanti. Kadar aspal yang kita pilih. Kalau ini kan di bawah 5,4 lah ya. Kalau tengah-tengah itu tadi 5,1 tambah 5,8 bagi 2 berapa itu? Kurang lebih ya. Tengahnya sekitar puncak ya. Kira-kira ya. Jadinya cara menetapkannya ikutin spek aja. Tapi kan sebelum ke sana, sebelum ikutin spek, kita harus punya tadi analisa dulu, engineering judgment kita. Jadi kira-kira puncaknya di sini nih, pasti sekitar sini harusnya. Nah, kita lihat kemudian plotkan. Ternyata enggak jauh, nah itu berarti ada pertanyaan. Sama dengan kurvanya juga, kurvanya kok enggak ada puncaknya, lurus semua. Nah ini berarti ada pertanyaan. Berarti hasil ujinya memang mungkin tidak akurat. Kira-kira itu satu Bu, paham nggak Bu? Iya Pak, terima kasih Pak Nyoman. Paham ya. Kemudian yang kedua masalah tadi apa? Indeks penuaan ya. Aging, Pak. Aging ya. Aging itu prinsipnya itu adalah dia aspal itu bereaksi dengan oksigen. Jadi tidak ada kaitan dengan beban ya. Kaitan langsung sekali lagi ya. Kan nggak ada kan? Dia itu adalah reaksi kimia antara aspal dan oksigen. Kalau dia gembur, berarti kan dia reaksinya banyak kan ya. Kalau dia panas, sama kan orang kimia juga ini kan ngasih tahu kalau dia panas dia akan aktif kan, reaksinya juga cepat. Sehingga memang reaksi antara aspal dan oksigen, oksidasi, itu terjadi kalau dia gembur, panas. Itu. Tidak ada kaitan dengan beban. Ini oksidasi ya. Itu ya. Tapi kalau umur sisa, nah, lagi nih, umurnya dia, tapi bukan aging ini, umurnya tadi kan karena fatik kan, itu karena fatik dia, karena di kayak kawat gitu di bolak-balik kan patah itu kawat, fatik kan ya. Nah, ini juga sama, ada repetisi beban yang berat, makin keras dia di bolak-balik, maka dia terjadi fatik, lelah. Nah, fatik, lelah. Jadi beda ya antara fatik
karena beban lalu lintas dengan aging. Secara penyebab besarnya. Kalau dikaitkan bisa saja, kalau dia agingnya tinggi, otomatis dia kan sudah ini kan, daya tahan patiknya kan lemah kan, benar kan? Karena dia sudah aging kan dia kurang lekat, kurang bisa megang kan, dikenain sama beban berulang patik kan, otomatis juga dia akan fail juga kan, itu kalau kita kaitkan ke situ. Tapi secara pokok ininya seperti tadi, paham nggak ya? Atau membingungkan penjelasan saya? Sebenarnya kita 86 Pak terkait indeks penuaan dan fatigue ini. Cuman kondisi real kita di lapangan Pak terkait kurva yang ada di dalam paparan ini sifatnya umum ya Pak ya. Iya. Sifatnya umum dan kemudahan kita untuk menganalisa kondisi perkerasan kita sendiri itu faktor yang paling banyak kita pakai sebagai faktor analisa evaluasi terkadang dari volume kendaraan juga Pak. Kadang-kadang untuk menghubungkan antara kondisi volume kendaraan dengan kondisi perkerasan kita ini saya mohon ada referensi atau literasi lah Pak kalau ada. Kalau misalnya belum ada, ini kita juga 86 Pak. Terima kasih Pak. Ya kan kalau itu simpel aja Bu, kita ukur saja pakai FWD, kita akan ketemu umur sisanya dia. Nah, lihat alat FWD nggak? Kan kita bicara total itu, kalau bicara total. Kalau ini kan bicara satuan ya, satuan kecil-kecil aspal, agregat, tapi kalau kita bicara perkerasan, mau mengkaitkan antara beban dan kondisi perkerasan, kita pakai alat ini aja Bu, namanya pulling weight deflectometer. Mana Pak Ruli? Ini ya. Yang mana ini Pak Ruli? Coba ditunjuk itu yang namanya adalah, nah itu yang ditunjuk Pak Ruli, itu namanya alat FWD, pulling weight deflectometer. Itu yang diuji lendutannya, jadi masih melendut dan kembali kan, dia melendut kemudian kembali kan, masih bagus nggak kembalinya? Kalau dia melendutnya nggak kembali, berarti jelek kan? Karena itu dipukul itu, nanti di perkerasannya dipukul pakai beban. Nah di sana dilihat, di 0 misalkan berapa penurunannya, dan juga di bagian ujung sensornya diukur, kemudian ini standar internasional ini Bu, standar internasional di ASTO juga ada, nanti akan ketemu perkerasan Ibu, umurnya tinggal berapa lagi. Itu kira-kira. Jadi kalau mau jalan yang baru pun bisa dites pakai ini. Jalan baru kira-kira 6 bulan kemudian mungkin kita tes pakai ini, kita pengen tahu umurnya. Nah ini juga sudah kita pakai persyaratan ini, umur sisanya ini. Masuk di Bina Marga, mungkin juga yang KPBU, KPBUHP juga kita minta. Nanti pada saat serah terima jalannya itu, dia punya umur paling tidak sisa 5 tahun. Kayak di tol juga, misalkan kita uji paling tidak dia punya umur sisa umurnya 5 tahun. Biar kita sempat memperbaiki gitu kan. Nanti diserahkan, belum sempat diapa-apain udah langsung rusak. Nah ini alatnya ini aja Bu. Paham ya Bu ya? Karena kita bicara total kan Ibu maunya ya, bicara total perkerasan kan. Kalau tadi pernik-pernik bicara satuan itu, bicara aspal, bisa agregat, nanti dia combine jadi satu, kita bisa sebenarnya menguji kinerja dari perkerasan kita dengan alat FWD ini. Ini sudah standar internasional, jadi ada memang. Kita uji aja. Saya kira itu Bu ya, jelas nggak Bu? Masih ada ini lagi yang kurang jelas? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Oke. Masih ada? Kalau tidak ada, bisa dilanjut nanti Pak Ruli diskusi ya, atau Pak Ardiansa ya. Masih ada nggak? Baik Pak, baik Pak. Ada satu lagi. Oke, silakan Pak siapa? Oh, Pak Amri ya. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya terkait dengan VIM Pak, Void and Mix. Kalau di spek kan bicaranya berdasarkan uji marsal Pak, itu intervalnya di antara 3 sampai 5%.
Tapi kebutuhan yang ada di lapangannya itu kan sebenarnya di 8%, Pak. Apakah mungkin kalau misalnya kita sesuai spek di awal itu kita sudah memenuhi 3-5%, tapi ternyata pada saat diekstraksi di lapangan itu tidak mencapai di 8%, Pak. Yang bilang 8% siapa? Coba Coba rongga lihat udara yang salah nggak? setelah Yang selesai miss nggak? dipadatkan di teksnya, Pak. Rongga udara. Itu karena itu Pak, sebenarnya maksud teman-teman itu kan kepadatan compaction kita kan nggak 100% startingnya, kan 97%. Ini kan rings Pak, jadi kita di spek kita kan 3-5 Pak. Jadi Betul, pada saat di compact kan dia tidak padat 100% kan? Betul. Kalau padat 100% lihat 3-5 Pak. Maksud saya kita bisa tahu dari apa Pak indikatornya untuk menentukan rongga udara kurang dari 8% yang akan rentan. Indikator di Cordell aja. Nah, begitu Dari di Cordell ketemu kepadatan, nanti kita hitung ada JMM namanya, ada rumusnya, ketemu rongganya. Setelah di Cordell memungkinkan nggak Pak kalau dia hasilnya ternyata tidak mencapai 8% atau 7,9 misalnya gitu Pak? Karena pernah Ya kejadian. ini kan range. Kalau range itu kan tidak satu angka. Kan range ini kan. Ini kan range saja, tidak ada angka eksak gitu ya, angka eksak. Tadi ini hanya gambaran saja, ini kan kalimatnya agak menyesatkan ini ya. Prinsipnya sih yang kita pegang 3-5 ya. Mungkin nanti dipertajam kalimat ini Pak Ruli. Baik, Pak. Ini ya, jadi sebenarnya targetnya itu biar nggak membingungkan Bapak Ibu membacanya, mohon maaf ini, itu adalah 3-5. Cuma di lapangan itu kan kita biasanya tidak mencapai 100% kan ya kepadatannya. Mungkin 98%. Kalau 98% itu ya berarti dia belum mencapai 3-5. Tapi nanti proses waktu kan dia akan tercapai juga 100% karena ada beban lalu lintas tadi kan. Kecil sekali lah ini bicaranya kan sangat kecil gitu ya. Saya kira itu ya, biar nggak bingung ya, mohon maaf itu kalau membingungkan yang 8 itu ya, biar nggak membingungkan. Prinsipnya yang 35 ya dipegang ya. Ya, yang poin terakhirnya aja dipegang ya. Di lapangan juga sama 3-5 yang targetnya. Walaupun nanti di lapangan mungkin bisa 5, bisa 4 gitu ya. Bisa juga 6 misalkan karena ada range 98% tadi kepadatan. Kira-kira paham nggak Pak? Nggak clear nggak ini? Baik Pak. Ya. Kalau yang 3-5 ya dipegang ya. Itu yang 8 mungkin dihapus saja Pak Ruli ya nanti. Biar nggak bikin membingungkan. Itu hanya itu aja, itu hanya perkiraan saja tidak angka itu, tapi kita sudah menstate di spek 3-5. Oke Pak, makasih Pak koreksinya Pak. Ada satu lagi mungkin Pak Nyoman. Ya, terakhir ya. Ya, silakan terakhir. Terima kasih Pak Nyoman. Izin bertanya Pak dan konfirmasi mungkin untuk slide yang nomor 45. Di situ kan ada hasil pengujian contoh blok campuran Pak. Nah, coba saya cek ya dengan yang ada di slide sebelumnya untuk tipe 1 aspal penetrasi 60-70. Nah, persyaratannya ini kan untuk penetrasi minimal 60, sekitar 60-70, tapi untuk yang perkerasan kondisi baik justru di bawah 60, seperti itu Pak. Nah, sedangkan kondisi titik lembeknya itu di atas 48 dan secara nilai memang yang kondisi rating itu lebih rendah ya, tapi tetap di atas gitu Pak. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi yang tadi di spek itu kan kita bicara aspal PEN 60 biasa ya. Kalau yang ini sudah aspal di atas itu Bu. Ini aspal modifikasi ini. Jadi sampaikan teman-teman. Kalau aspal modifikasi memang PEN-nya lebih rendah dia. Aspal modifikasi tapi dia sudah mau bicara ke arah performance grid nanti. Jadi ini bukan aspal biasa ini, aspal modifikasi Bu.
mungkin bisa dikoreksi Bu ya. Aspal modifikasi. Aspal modifikasi memang dia bisa pennya sekitar 40-an. Kalau yang tadi kan aspal pen 60 ya. Itu kira-kira Bu, jelas nggak? Antara, kan tadi saya bilang mencoba mengasih tahu ada beberapa jenis aspal tadi ya. Aspal, kalau di sana disebutnya aspal tipe 1 gitu ya, pen 60, kemudian ada aspal tipe 2. Ini sih aspal tipe 2 ini kalau yang contoh ini. Contoh kasus ini. Ya. Oke Bu, saya kira jelas Bu ya. Itu izin Pak konfirmasi, berarti itu penyebab ratingnya karena titik lembeknya tidak mencapai 54 ya Pak? Apa gimana Pak? Ya, makanya kalau lalu lintasnya berat, kita jangan pakai tipe 1. Kita pakai tipe 2, gitu Bu. Tadi kan terkaitan antara pertama temperatur ya. Temperatur di puncak dengan di Pantura kan beda tuh. Nanti kan mempengaruhi ke perkerasan. Perkerasan itu kan selain temperatur cuaca, sekelilingnya juga karena gesekan ban kan. Sehingga ada temperatur di situ. Kita tahu misalkan Pantura kita ukur 58 derajat Celcius. Itu satu faktornya. Yang kedua adalah beban. Perloading segala macam kan beban lalu lintas ya. Beban lalu lintas. Makin tinggi bebannya berarti kita harus menggunakan aspal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah jalannya sendiri si mobil. Jalannya mobil itu pelan atau cepat. Kalau pelan kan dia tekanannya keras tuh. Apalagi ngerem kan. Makanya di gate gerbang itu kan pakai beton kan ya. Tambah ngerem kan tambah keras ya. Nah, 3 inilah yang akan mempengaruhi dari pemakaian jenis aspal kita gitu. 3 ini. Makanya kita sarankan kalau untuk lintas berat, tol lintas berat itu kita minta aspalnya adalah aspal modifikasi. Bukan aspal pen 60. Tapi mungkin kalau tol-tol yang ringan nggak apa-apa mungkin ya, pakai aspal biasa pen 60. Nah, 3 faktor tadi. 3 faktor tadi ya. Temperatur, kemudian beban lalu lintas, 3 adalah kecepatan. Itu Bu ya, jadi jenis-jenis aspal, pemanfaatan jenis aspal gitu. Kalau ini kan mungkin untuk lintas berat ya, contoh-contoh case. Gimana Bu? Jelas nggak? Jelas Pak, terima kasih Pak Nyoman. Ya, nanti aspal itu tidak satu jenis gitu. Satu jenis. Kita bisa menggunakan aspal yang kinerjanya tinggi sekali. Kayak di Mandalika pakainya 82 tuh biji. Dan kualitas terbaik ya dipakai. Sehingga dia kelekatannya tinggi, kena gesekan ban landflix gitu kan, ngebut itu, miring itu nggak lepas. Karena kuat ya si aspalnya. Tapi makin kinerjanya makin bijinya makin tinggi, harganya makin tinggi gitu aja. Harganya pasti makin tinggi. Tinggal kita sesuaikan antara harga dan barang. Oke, saya kira itu ya. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Mungkin bisa ini nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa saja nanti di kontak kami lewat Pak Ruli atau Pak Ruli bisa jawab. Kalau enggak nanti kita bisa bantu juga untuk mendiskusikan ini. Prinsipnya kita berharap ini kan kualitas jalan kita meningkat gitu ya. Karena sekarang kualitas jalan itu dianggap masih kurang berkembang lah ya gitu ya, masih banyak kejadian ya. Kemarin misalnya di Lampung juga masalah kualitas jalan tol juga pahami. Kita lihat SDM-nya juga memang SDM-nya juga yang mengerti aspal itu masih sedikit sekarang itu makin sedikit. Banyak kan orang senangnya ke manajemen soalnya. Nah, mungkin yang detail-detail masalah ini tolong nanti bisa Bapak dan Ibu pelajari juga lebih detail gitu ya. Nanti ada pertanyaan lagi, silakan aja nggak apa-apa diskusi, kita share diskusi, bicara lebih detail lagi gitu, masuk ke dalam gitu ya, bukan hanya bicara makro-makro saja. Nah, kelihatannya SDM kita yang pengen belajar detail itu makin berkurang gitu ya. Saya lihat teman-teman di tol juga banyak yang tidak menguasai lagi yang detail-detailnya.
Oke, saya kira gitu ya. Nanti semangat lah belajar terus biar bisa ini membangun jalan tol yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.